menuju Banjarmasin, arah tujunya. Syiar Islam membahana. Doa dan tekad juang kalahkan halangan. Badai topan, bergunung-gunung ombak bukan lagi ancaman. Hanya puja-puji kepada Sang Halim, dilantunkan hamba-hambanya. Mengembara di alam kontemplasi, menyeruak, memaknai perjalanan batin. Menjunjung kalimat tauhid, dinakodai kecintaan yang sempurna. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selamat datang di tanah Betawi. Tanah di mana banyak masjid yang dibangun oleh wali-wali Allah. Masya Allah, rasa syukur yang tak terhingga saudara-saudaraku. Abdul Somad Al-Falembani, Daud Al-Fatani, yang mau jauh-jauh meninggalkan tanah airnya sendiri demi mengantarkan kami sampai ke tanah Betawi. Sebelum Syekh Muhammad Arsad dan Abdul Wahab bertolak ke tanah Banjar. Sungguh berat nian rasanya melepas sahabat sekalian yang telah suka duka menuntut ilmu bersama selama ini. Kita telah berikrar akan menjadi cahaya, menyikap tabir dari kegelapan menuju terang. Hanya amanah yang kita emban dari menuntut ilmu di tanah suci yang membuat kita harus berpisah. Demi membesarkan syiar di tanah air kita masing-masing, demi tegaknya cahaya Islam. Ayo Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh suatu sambutan yang sangat meriah dari Syekh Abdullah dan para ulama-ulama Jawi, penegak panji-panji Islam yang dimuliakan Allah. Hati ini bersimbah rasa haru tak terkira. Hari ini, keberkahan meliputi tanah Betawi. Alhamdulillah. Atas kehadiran ulama-ulama Al-Mukarram dari tanah Haramain yang dicintai Allah beserta malaikat penghuni langit. Mari masuk. Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdurrahman Al-Misri beserta para sahabat sempat singgah di Pulau Penyengat. Benarkah kabar itu? Allahumma na'am, ya Syekh Abdullah. Kami singgah dulu di beberapa tempat, di Pulau Penang, Perak, lalu singgah ke Tumasik, dan terakhir kita mampir ke Pulau Penyengat Riau. Kami mengajar di masjid-masjid di sana. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kami dapatkan saat mengajar. Sultan Riau sangat mendukung syiar dakwah di sana. Bahkan sebagai rasa syukur kepada Allah, beliau berkenan memberikan buah tangan yang elok kepada kami sebagai tanda kenangan dan rasa syukur. Masya Allah. Alhamdulillah. Permisi.
Selama di Tanah Suci, siapa guru-guru dan syekh-syekh antum sekalian? Di Mekah, Ana dan Syekh Abdul Somad belajar fikih kepada Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhari. Atas izin Syekh Athaillah, kami pergi ke Mesir lewat Madinah. Di Madinah ini kami bertemu Abdul Wahab Bugis dan Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi. Ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudri, guru fikih kami. Dan beliau menyarankan agar Muhammad Arsyad bin Al-Banjari dan Abdul Qudus Somad Al-Falembani tidak melanjutkan belajar di Mesir. Karena beliau-beliau dianggap sudah mampu dan berilmu. Bahkan guru-guru di Mesir sudah tidak ada yang mampu lagi untuk memberikan ilmu kepada mereka berdua. Guru tasawuf kami berempat adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kami diperkenankan suluk dan khalwat langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Alhamdulillah, kami berempat diberi tugas sebagai khalifah Tarikat Salbaniyah untuk Tanah Jawa. Alhamdulillah. Betapa beruntungnya para syekh sekalian dapat belajar langsung dengan guru-guru yang berilmu tinggi. Masjid ini kurang tepat arah kiblatnya. Berita yang Ana dengar tentang banyak arah kiblat di tanah Betawi yang tidak tepat tampaknya benar. Tidak tepat. Alafu ya Syekh Abdullah, sejak masjid ini dibangun, apa pernah dihitung lagi arah kiblatnya? Oh, belum pernah, Syekh. Tapi ada apa dengan arah kiblat masjid kami? Ya Abdullah, coba antum ikut Ana, begitu pula yang lain, agar menjadi saksi. Salah satu titik sudut segitiga bola trigonometri ini adalah letak kota Mekah. Titik sudut yang kedua adalah kutub utara. Dan titik sudut yang ketiga adalah letak yang hendak ditentukan arah kiblatnya. Maka inilah derajat dari Mekah sampai ke Betawi. Dan garis khatulistiwa membuat titik tepat seperti ini. Nah, inilah letak arah kiblat. Seharusnya 25 darajat lebih ke kanan dari letak sekarang. Tidak mungkin, Syekh Muhammad Arsyad. Ana yakin, masjid-masjid di kota kami dibangun oleh wali-wali kasyaf yang dengan karomahnya dapat melihat secara langsung tepat atau tidaknya arah kiblat. Tidak mungkin ada kekeliruan. Oleh sebab itu, dilarang untuk mengubahnya. Tidak ada larangan untuk membetulkan arah kiblat pada masjid-masjid yang keliru. Walaupun masjid itu dibangun seorang wali. Wali bisa saja keliru. Hanya Nabi dan Rasul yang maksum. Mereka seketika dipelihara Allah dari salah dan dosa. Ya, hanya Nabi dan Rasul yang maksud. Dulu di negeri Yaman, sebagai bentuk ijtihad para ahli fikih, ketika menggeser mihrab sebuah masjid yang dibangun oleh seorang wali dengan nama panggilan Abu Saif.
Benar apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Dan bukan rahasia. Banyak masjid-masjid yang dibangun oleh kaum muslimin di daerah Khurafah dan pedesaan Mesir. Dan kemudian difatwakan oleh ulama wajib untuk digeser. Fakta-fakta yang terjadi menggambarkan bahwa tidak ada larangan mengubah arah kiblat sebuah masjid. Jika apabila ada kekeliruan, maka wajib kita merubahnya, meskipun masjid itu dibangun oleh seorang wali Allah. Islam sangat menjunjung tinggi keilmuan yang dihasilkan oleh ijtihad atas nama takwa. Dan Allah sangat menyenangi orang-orang yang berakal, beriman, mensyukuri semua ciptaannya dan kebesarannya. Oleh karena persoalan tadi, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Malam purnama di dermaga Sunda Kelapa. Berita kehebatan Syekh Muhammad Arsyad telah tersiar ke penjuru. Demang penjilat menyampaikan berita demi mendatangkan pundi-pundi uang kepadanya. Yang mulia Gubernur Jenderal, telah tersiar kabar tentang seorang syekh bersama sahabatnya datang dari Tanah Suci Mekah. Dan bisa mengubah arah posisi kiblat di beberapa masjid wilayah Batavia. Benarkah itu revolusi? Undang syekh itu. Kita buktikan kebenarannya. Baik, Jangan-jangan dia penipu. tapi Tuan Gubernur Jenderal, dia seorang syekh. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Gubernur Jenderal Hindia Belanda berniat menguji sekaligus menjatuhkan martabat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari demi tujuan memadamkan cahaya kebenaran. Benarkah arah kiblat masjid itu salah? Bisa jelaskan? Kesalahannya adalah seharusnya bergeser 25 derajat dari letak arah kiblat yang ada sekarang. Dengan menentukan letak lintang dan bujur Mekah, maka letak derajat berada di 21 derajat, 20 radian, 67 derajat, 0 radian. Kami menghitung menggunakan tongkat istiwa. Dengan perhitungan 3 titik sudut segitiga bola trigonometri ke arah Mekah. Adapun untuk perhitungan titik 0 derajat bujur, bukanlah menggunakan patokan Greenwich London, tapi seharusnya berpatokan pada Jazairul Khalidat Asbahni. Adapun bintang kutub tidak selalu dapat dilihat pada setiap negeri yang terletak di garis khatulistiwa. Demikian juga di negara yang berada di sebelah selatan khatulistiwa, seperti Banjar dan Jawa. Maka pada negeri-negeri itu tidak dapat bintang kutub dijadikan dalil untuk menentukan arah kiblat. Namun, ujung pedoman selalu menunjukkan ke arah utara. Kebetulan searah dengan posisi keberadaan bintang kutub utara berada. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing berada pada garis edarnya. Sadaqallahul adzim. Bagaimana Syekh Muhammad menilai kedalaman laut? Kita sedang berlayar menuju Laut Jawa. Kedalaman air laut bisa diukur dengan menggunakan tali simpul yang berbandul. Tali simpul berbandul yang ditenggelamkan ke dalam laut yang dihitung dengan perkiraan yang tepat, maka akan mendapatkan berapa kedalaman air laut. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terhormat, ada satu pertanyaan akhir yang harus Syekh jawab. Tentang apa isi kelapa yang saya pegang ini? Itu buah kelapa. Dan Allah takdirkan isinya air. Gubernur Jenderal tak patah arang. Silahkan dibelah. Malam yang gelap.
Malam purnama menjadi saksi kelicikan Demang atas restu sang gubernur. Siasat jahat bersekutu dengan iblis dijalankan demi mempermalukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ahli-ahli sihir itu tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada siapapun, kecuali dengan seizin Allah. Kejayaan Kesultanan Banjar di bawah pimpinan Pangeran Attadilaga yang bergelar Sultan Tahmidullah II menjadikan bumi Banjar sebagai pusat perdagangan komoditas. Lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, hingga kulit binatang. Pemimpin-pemimpin wilayah di Kesultanan Banjar bekerja keras memakmurkan warganya atas petunjuk Sultan Tahmidullah II. Wahai rakyat Banua Banjar, dan sanaku barataan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang mengajarkan akhlakul karimah kepada kita semua. Dan insya Allah akan membawa kita ke jannah, membawa kita ke surga. Di tengah-tengah kita hadir Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Paduka yang mulia, Tuan Guru Muhammad Arsyad yang kita cintai telah tiba di tanah Banjar. Apa benar kabar yang saya dengar ini? Benar, Paduka yang mulia. Sekarang di mana Syekh Muhammad Arsyad berada? Kabar ini ulun dengar dari teman masa kecil beliau yang baru saja tiba dari dermaga. Mereka sempat bertemu di Sungai Barito ketika Tuan sedang bersandar sejenak di dermaga Muara Sungai. Dan tak lama lagi, Paduka, Tuan Guru Muhammad Arsyad akan tiba di dermaga Martapura. Ini sebuah berita gembira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Syekh. Datang kembali di lingkungan istana. Sungguh suatu kehormatan, Paduka yang mulia. Ulun sama sekali kada mengira jika Sultan berkenan menyambut sendiri kedatangan ulun. Ini seperti Datuk lihat, kami rutin mengadakan badadamaran setiap malam salikur di bulan Ramadan. Begini, Datuk, memerlukan ulama berilmu untuk membimbing umat mengenal Allah dan mencintai Islam sebagai pedoman hidupnya. Karena itu, bertumpuk harapan kami limpahkan kepada Datuk agar rakyat Banjar terlepas dari kebodohan dan menjadi umat yang bertakwa. Karena kami yakin Datuk adalah ulama penegak panji Allah. Tak terasa kurang lebih 30 tahun Ana meninggalkan Martapura.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, ini Syarifah. Syarifah? Syarifah anakku? Iya, ini Syarifah, Abah. Dekat sini, nak. Seperti mimpi rasanya bertemu Abah. Selama ini, Mama hanya bisa menyabarkan Syarifah. Bila Syarifah rindu dengan Abah. Syarifah, Ikam sudah ganal, nak. Lawan Bungas lagi. Waktu di Mekah, Amang Jainal memberikan cincin milik Ikam, Syarifah. Tanda Ikam itu sudah ganal, nak. Dan Ikam nakai sudah wayahnya untuk menikah. Abah, Ulun sudah dinikahkan dengan seseorang oleh Sultan. Ini Usman, suami Ulun. Mohon restu Abah untuk pernikahan kami. Abah juga sudah menikahkan Ikam, Syarifah, lawan Syekh Abdul Wahab di Mekah. Atas dasar Wali Mujbir. Wali Mujbir itu adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang ada di dalam kekuasaannya tanpa izin dan ridho dari perempuan tersebut. Dalam hal ini, Syarifah adalah anak kandung Abah Muhammad Arsad. Hadanglah, ada satu cara untuk menangani masalah ini. Kita lihat siapa yang lebih dahulu menikah lawan Syarifah, apakah Abdul Wahab atau Usman? Abah akan menggunakan dengan cara menghitung ilmu falak. Siapa yang terhitung lebih awal tanggal pernikahannya, maka dia yang sah menikah dengan Syarifah putriku. Dan keputusan ini harus diterima oleh semua pihak dengan hati ikhlas. Apapun hasilnya, aku menerimanya dengan ikhlas. Begitu pula Ulun, Abah. Ulun terima saja takdir dari Allah, Abah. Nah, baiklah. Hasil sudah didapatkan. Berdasarkan perhitungan falak, ternyata pernikahan Syekh Abdul Wahab lawan Syarifah lebih dahulu daripada pernikahan Usman lawan Syarifah. Ini disebabkan karena hasil dari perhitungan ilmu falak itu sendiri. Maka pernikahan Abdul Wahab dengan Syarifah putriku menurut agama syah. Ulun terima hasil ketetapan Abah. Dan Ulun mengikhlaskan Syarifah demi kebahagiaan Syekh Abdul Wahab. Syarifah menerima keputusan Abah. Karena itu sudah kehendak Allah. Silakan Pangeran ambil. Sudah saatnya Paman Pangeran Natadilaga menyerahkan kesultanan padaku
untuk menjalankan pemerintahan Kesultanan Banjar. Pangeran Amir, takdir Allah sudah ditentukan. Aku Pangeran Natadilaga yang sekarang bergelar Sultan Tahmidullah II telah membangun peradaban negeri Banjar hingga maju seperti sekarang ini. Apabila negeri Banjar dijalankan oleh orang yang salah, maka Kesultanan Banjar akan hancur dalam waktu singkat. Itu hanya alasan paman. Lalu bagaimana dengan wasiat abah kami? Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah yang mewasiatkan bahwa tahta akan diturunkan pada anak-anaknya. Dan kami semua sudah pantas menduduki tahta itu, paman. Akan aku berikan apa yang pangeran minta. Menikah dengan putri-putriku. Harta yang pian inginkan. Jabatan di pemerintahan semua akan aku kabulkan. Tapi masalah tahta tidak akan aku serahkan. Aku pemegang penuh kekuasaan di Kesultanan Banjar. Aku pemimpin yang diangkat atas berkat Allah. Baik. Baik, paman. Kalau memang tahta tidak akan diberikan kepada ulun, maka izinkan ulun untuk diberangkatkan ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Cita-cita yang sungguh mulia, Pangeran Amir. Aku akan kabulkan keinginan pangeran. Segala biaya dan perlengkapan akan ditanggung Kesultanan Banjar. Perebutan kekuasaan terjadi. Pangeran Amir, anak Sultan Banjar Muhammad Aliuddin Aminullah, yang gagal naik tahta pada tahun 1785, menuntut hak tahtanya. Namun tuntutan itu tidak diindahkan oleh walinya sendiri, Pangeran Natadilaga atau Sultan Tahmidullah II. Malam ini, kita rebut kekuasaan dari Sultan Natadilaga. Kesultanan Banjar ada di sini. Dia dijaga oleh Pak Penjuru. Kamu lewat sini. Kalian lewat di sini. Paman, kita akan bertemu di sini. Kita akan gempur Natadilaga. Sasaran kedua. Mari kita berangkat. Sudah cukup pembicaraan kita malam ini. Saya mau istirahat. Paduka! Paduka yang mulia. Panglima. Ada kabar dari mata-mata kita. Pangeran Amir serta pasukan terpilihnya malam ini akan melakukan serangan diam-diam ke istana. Mohon izin Paduka. Ulun siap melumpuhkan serangan ini. Tumpas perlawanan mereka. Siap, Paduka. Tunggu. Pangeran Amir jangan sampai terluka. Siapkan pedang. Daulat Paduka.
Abah kada mau umpat campur urusan tahta antara keluarga kesultanan. Masalah tahta adalah masalah rumit. Kedua belah pihak punya keinginan untuk berkuasa. Tugas Abah hanya mengembangkan agama Islam bagi masyarakat Banjar. Ini lebih penting bagi Abah daripada ikut masalah perebutan tahta. Bagi Abah, negeri yang dipenuhi oleh insan yang bertakwa adalah negeri yang dirahmati Allah. Semoga pertikaian tahta ini cepat selesai dan tidak menjadi peperangan lagi. Peperangan mengorbankan rakyat tak berdosa. Namun, perang juga menjadi gerbang perubahan nasib suatu bangsa. Tahan. Biarkan pangeran lari. Takdir perubahan telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ditetapkan Allah dalam rahasianya berhasil atau gagal. Sejak kecil, Muhammad Arsyad telah dianugerahi berbagai bakat. Paduka Sultan, ini yang membuat lukisan itu. Betapa indah lukisan ini. Siapa nama Ananda? Nama ulun Muhammad Jafar. Kenapa Ananda melukis gambar sungai, perahu, dan gunung-gunung? Di sekitar lukisan gambar lafaz Allah. Allah menciptakan semuanya. Gambar sungai mengalirkan air supaya perahu-perahu bisa berjalan di atasnya. Kalau gunung itu tinggi, ujungnya runcing. Bentuknya seperti perahu terbalik. Kalau gunung tidak bisa terbalik, maka sebaliknya. Cerdas nian Ananda. Masih kecil namun pikirannya dalam seperti orang dewasa. Begitu pula lukisan, kaligrafi, sangat indah. Paduka, Ananda ini seperti Galuh. Kelak dibuka menjadi intan bernilai tinggi. Dia sungguh dianugerahi setumpuk bakat. Anak ini akan kubawa ke istana untuk dididik. Cari orang tuanya. Tertumpah rasa kasih sayang seisi istana kepada Muhammad Arsyad yang mempunyai nama lahir Muhammad Jafar. Gurunya sangat kagum atas kepandaian muridnya. Akhlak, budi pekerti yang lemah lembut, dan sikap gemar menolong membuat teman-temannya menjadikan Arsyad sebagai tauladan mereka. Sot, ayo main logonya. Nah, bolik Arsyadnya. Assalamualaikum, Kai. Waalaikumsalam. Ada apa, Cok? Nina, Kai, gasan pian. Terima kasih, Cula. Nggih, sama-sama. Nun permisi dulu lah. Salam Paduka. Ini adalah hasil bumi dari kebun hamba. Sebagai rasa syukur, hamba berikan kepada Paduka. Alhamdulillah, tanah Banjar subur. Salam Paduka. Hamba ingin mengabarkan bahwa
Masalah perkebunan perselisihan di keluarga hamba telah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Paduka. Hamba mohon diri. Paduka. Paduka yang mulia. Baru saja keajaiban telah terjadi pada Tuan Muda Ja'far. Tubuhnya melayang di atas tempat tidur. Melayang? Apa benar? Mana ada manusia bisa melayang? Akaya, ulun melihat dengan mata kepala ulun sendiri, Paduka yang mulia. Bahkan ulun memegang tubuh Tuan Muda, menada supaya tidak jatuh. Tuan Muda juga bercerita tentang mimpinya itu. Tuan Muda baik-baik saja. Ulun mimpi ada kakek bawa ulun ke langit, Paman. Ulun terharu, Paduka yang mulia, mendengar cerita itu. Dan tak kuat rasanya menahan cucuran air mata, Paduka yang mulia. Tanda-tanda Ja'far akan menjadi orang besar, Paduka yang mulia. Dia kelak akan membawa kemajuan bagi Kesultanan Banjar. Ya. Tuhan telah menampakkan Ja'far menjadi orang besar, kelak berjasa bagi Kesultanan Banjar. Kita harus merawat anak ini dengan penuh kasih sayang, mencukupi kebutuhannya, membekalinya dengan ilmu dunia dan akhirat. Ulun Muhammad Arsyad. Pian Burungai akan ulun rawat dengan kasih sayang. Masa remaja Muhammad Arsyad dilalui pada saat Sultan Hamidullah, berlanjut ke masa Sultan Tamjidillah berkuasa. Assalamualaikum. Ananda Arsyad, usiamu sudah pantas untuk menikah. Ada seorang perempuan yang saleha yang saya pilih untuk mendampingi Ananda. Supaya hidup Ananda tenang, tak kalah menuntut ilmu. Ngaran perempuan saleha itu adalah Bajut. Ding, sudahkah sholat tahajud? Baru saja selesai, Kanda. Ding, malam ini begitu hening. Bumi seakan bersujud. Dan angin pun serasa malu untuk bersiul lantang. Apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Bahkan, biasanya malam diramaikan dengan senandung nyanyian jangkrik. Kali ini, sunyi senyap, Kanda. Semoga anak kita lahir dalam keadaan sehat, Dinda. Menjadi anak soleh dan soleha. Berbakti kepada orang tua dan agamanya. Dan semoga kelak menjadi ulama penegak panji-panji Allah. Amin, Kanda. Semoga Allah berkenan mengabulkan, Kanda. Malam ini, Allah menunjukkan hidayahnya kepada Kanda. Ada tekad kuat di hati untuk menuntut ilmu ke tanah Haramain. Kanda, Dinda memerlukan Kanda untuk menemani kelahiran anak yang kita dambakan bersama. Tapi bakti diri kepada Allah lebih utama. Dinda ikhlas melepas Kanda. Jadikanlah Dinda pendamping Kanda dalam syiar Islam. Waktu berpisah tak dapat ditunda. Air mata pun tak bisa ungkapkan rasa. Untayan doa jadi penanda asa. Rasa ikhlas melepas kepergiannya. Menembus relung malam, tiada batas.
detak jantung dua hati saling berbalas. Penghubung kala rindu tiada bertepi. Namun cintaku pada sang Khalik tiada henti. Berat ku rasa tanpamu. Aku mencintaimu, suamiku. Namun Haramain telah menunggumu. Ya Allah, pemilik segala kerajaan, anugerahilah ilmu dari tanah Haramain. Anak keturunanku menjadi ulama-ulama yang tangguh dan berilmu demi syiar kalimat tauhid di tanah Banjar. Cita-cita yang mulia anak Nda Arsad. Kurestui niat Ananda. Kesultanan Banjar memerlukan ulama-ulama pembimbing umat. Kesultanan akan maju di bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan. Islam menjadi kemaslahatan bagi rakyat Banjar. Muhammad Arsyad Muda menuntut ilmu agama dan pengetahuan umum di Mekah selama 30 tahun. Di Mekah, karena kecerdasannya, Muhammad Arsyad diberi izin untuk mengajar di Masjidil Haram. Ia mendapat sebutan syekh atau seorang ulama dengan keilmuan agama Islam yang tinggi. Di tiap sisi wilayah tempat kita membangun madrasah, kita doakan mudah-mudahan tempat ini selalu terjaga dari kekuatan jahat yang merusak. Di mana ada kebaikan bersemi, di situ kejahatan tak akan diam. Ini yang terakhir. 4 sisi madrasah sudah selesai dipagar. Semoga dari tempat ini lahir ulama-ulama penegak cahaya Islam. Bertambahnya umat-umat bertakwa yang selalu menjunjung tinggi ilmu dan keimanan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Biiznillah, semua terjadi karena izin Allah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat giat berdakwah ke tengah-tengah masyarakat, baik di kota maupun di desa, baik di lingkungan keluarga sultan maupun rakyat jelata. Dasar binahong. Seberatan rencana Unda jadi kacau. Unda sudah hendak membangun rumah judi lawan gelanggang besaung ayam. Ini gara-gara dibangun madrasah di kampung dalam pagar. Jadi kacau. Jamu. Apa hebatnya agama? Apabila Sultan Banjar tolak menyerang ke pasir, kita serang juga secara mendadak. Ayo Pak. Aku. Sabar Bauntonglah. Assalamualaikum. Ada apa loh? Guru, anak ulun lawan ulun kelaparan. Kan ada makanan di rumah. Laki ulun kada mau begawi. Hanya asik lawan amalan-amalannya. Ulun kada tahu lagi harus kayak apa, Guru. Ulun minta tolong pian, Guru. Kawalah pian menyadarkan laki ulun. Nang, maukah Ikam menjadi orang pilihan untuk bisa bersama dengan Rasulullah di surga Kaina? Inggih,
ulun hendak benar bersama Rasulullah, kekasih Allah, supaya ulun kau melihat wajah Allah. Mencari nafkah itu adalah jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bila Ikam mengikuti apa yang Rasul lakukan, maka Ikam adalah pengikut Rasul. Dan berhak kelak hidup bersama Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bila seseorang bekerja untuk mencari nafkah serta mencukupi kedua orang tuanya, maka ia pun fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saat masih kecil mencari nafkah dengan mengembala ternak orang lain. Beliau kian mahir berdagang. Bahkan sebelum kenabiannya, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan terpercaya. Maulah Ikam berjihad fisabilillah, mengikuti Rasul yang kita cintai. Inggih, ulun hendak benar jadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan Allah meridhoi niat ulun bagawi mencari rajaki gasan menghidupi anak bini ulun. Mudah-mudahan kami selamat dunia akhirat. Amin. Dunia ini hakikatnya menjadi alat untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Abah minta maaf, nak. Abah sayang. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Nyaman dunia akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Alhamdulillah, ulun sudah mulai mengerti yuk. Ayo cepetan masuk, nanti terlambat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Doa-doa perlindungan dan zikir pengagungan kepada Allah menjadi benteng dari kejahatan yang mengintai.